Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Apapun yang sedang kita alami saat ini, ingat kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang ajaib. Pasti ada jalan keluar karena Dia penerobos hidup kita. Mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bersama-Mu ku lewati segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Shalom, shalom. Mari kita semua bangkit berdiri. Kasih tos kiri kanan. Kita bersyukur pagi hari ini, siang hari ini
Tuhan ada bersama kita. Amin. Mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Tuhan, kami bawa korban syukur kami Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya yang kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sahabat kami yang setia. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Boleh silakan duduk kembali. Bawa hidupku padamu, ku bersujud karena kasih-Mu. Ku ada di tempat ini karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu. Pernah ku meragukan cinta-Mu saat ku ada di titik terendahku, namun kasih-Mu selalu menemukanku. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu. Yesus sahabatku, sahabat setia, Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia, ku takkan takut, Kau besertaku selamanya. Saat ku takut dan tak mengerti mengapa ini semua terjadi, Kau hadir dan hiburkan hatiku. Amin. Kau tuntun dan cintai aku dengan semua kekuranganku. Kau terima, Kau panggilku sahabat. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu. Yesus sahabatku, sahabat setia, Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia, ku takkan takut, Kau besertaku selamanya. Hanya anugerah-Mu, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau ada di sana, tak berhenti dalam tangisan. Anugerah-Mu melingkupi, Kau tuntun dan cintai aku dengan semua kekuranganku. Anugerah-Mu Bapa melingkupi. Mari kita bangkit bersama-sama katakan, Yesus sahabatku, sahabat setia, Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia,
bersamaku, kau besertaku selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Yes. Saudara mau menari bagi Tuhan. Amin. Tos kiri kiri kanan. Mari kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bergoyang bagi Tuhan. Asik. Lagi. Mari semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sama-sama. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertahan, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Sama-sama ya. Katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku membuatku bahagia. Sama Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Tunggu. Sebentar Bapak Ibu Saudaraku. Saudara bersukacita, mau menari bagi Tuhan? Kasih tahu kiri kanan. Mari kita menari buat Tuhan. Sama-sama. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita turun dalam. Bapak Ibu bersukacita, boleh ikutin kami semua di sini. Jadi melangkah ke kanan, melangkah ke kiri, melangkah ke depan, baru kita menari. Oke? Setuju? Mari sama-sama. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira
bersama. Sama-sama ya, dari kanan dulu. Katakan. Kanan, kiri, ke depan. 2 kali. Tadi semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Sekali lagi, Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu. Sama-sama kanan. Kanan, ke depan. Ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Sekali lagi. Sukacitaku. Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Mari menari, menari bergembira, sukacitaku dalam. Menari sama-sama, katakan. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Masih memuji Tuhan, amin. Yesus sahabat kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Tepuk tangan sama-sama. Kau sahabat kami Tuhan, Yesus namanya.
Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Semua Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabat, Kau sahabatku, berada di sisi. Kau sahabat, oh selama-lamanya. Kau sahabat, Kau sahabat, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kau sahabat kami. Haleluya. Silakan duduk, Pak. Terima kasih Tuhan. Kau sumber sukacita kami. Kau sahabat kami yang setia. Kau dekat. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku. Sungguh mulia
selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari kita bangkit bersama-sama. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh besar, tak bisa akan tidak akan mulia. saat kami berada, mungkin banyak orang bersama-sama dengan kami. Tapi di saat kami mengalami keterpurukan, masalah apapun yang kami hadapi, hanya Engkau Yesus sahabat kami yang setia, Engkau yang selalu menemani kami, memberi kami kekuatan. Kau sahabat kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami bersandar. Hanya daripadamu Tuhan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu. Kau sahabat kami yang setia. Kami mau katakan pengorbanan sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan sungguh besar. Katakan dengan imanmu. Besar.
Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh indah. Selami bagimu sungguh indah, sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh indah. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lebih meriah lagi. Silakan duduk. Ya, Shalom. Apa kabar? Ada baik-baik semua? Boleh lihat muka kiri kanan apakah memang lagi keadaan baik-baik atau nyanda? Nyanda ada yang balik ya kiri kanan, ini lihat kemari semua ini. Oke, lihat kiri kanan dulu, keadaannya baik-baik atau enggak karena terpancar dari wajahnya. Oke, siap, semuanya siap untuk belajar Bapak Ibu Saudara. Ya, siap belajar ya. Boleh bantu saya yang datang dengan pasangan atau keluarga, boleh pegang di sebelahnya. Pasangan masing-masing ya, pastikan jangan salah pegang. Dengan orang tua boleh. Oke, ya katakan di sebelah Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara pegang, kamu yang kuat dan yang tabah ya. Oke, karena firman Tuhan ini pagi hari ini pasti luar biasa yang akan membentuk kita semua. Karena semuanya sudah siap belajar, siap untuk digoncangkan oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat wajah. Kenapa nggak boleh pakai topeng? Harus dibuka Pak Pendeta topengnya. Loh, kan saya mau melayani. Ya harus dibuka. Oh, kalau begini kan kelihatan rohani ya Bapak Ibu Saudara. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kelihatan rohani, holy, toh? Bukankah kalau pelayan Tuhan harus kelihatan rohani, serupa dengan Kristus? Masa mesti dibuka topengnya? Serius mesti dibuka? Harus dibuka. Oke, dibuka topengnya. Oke, terima kasih. Mungkin lagi bertanya apa maksudnya Pak Pendeta. Ini semuanya ada hubungan dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Yang kami butuhkan pagi hari ini menjelang siang adalah firman-Mu. Berbicara bagi kami semua, hamba terbatas. Tapi kami punya Roh Kudus yang tak terbatas. Yang akan mendeliver firman Tuhan pagi hari ini sampai ke kedalaman hati kami. Sampai pikiran kami sehingga kami datang hari ini tidak sia-sia. Tetapi kami pulang menjadi orang-orang yang berbeda dan berubah. Yang siap belajar sama-sama katakan, amin. Ya, hubungannya apa Pak Pendeta? Hubungannya adalah judul firman Tuhan atau sharing firman Tuhan pagi hari ini. Saya beri judul, jangan pakai
Topeng ya, Bapak Ibu Saudara suka atau tidak hari-hari ini atau kita ini lagi berada di masa di mana begitu banyak hal yang sepertinya pakai topeng. Sepertinya penuh dengan kepura-puraan, semuanya banyak hal yang palsu, ada ijazah palsu ya. Sekarang lagi dengar-dengar di berita tentang ijazah palsu ya. Dan ada uang palsu, ada identitas palsu. Fashion ada yang palsu enggak Bapak Ibu Saudara? Banyak, makanya beli di Cabo, itu asli-asli katanya. Yang suka Cabo katakan, yes. Kalau kurang pintar Bapili boleh ajak Pak Rudi dengan Kak Jeki, mereka expert untuk memilih. Beberapa kali saya ajak, wah itu asli-asli loh, bagus-bagus Bapak Ibu Saudara, yang penting pintar Bapili. Ada banyak, ada rambut palsu enggak? Gigi palsu ada? Boleh pakai rambut palsu, gigi palsu? Boleh. Kalau sudah menyilaukan orang, kita takut mengganggu orang lain, pakai palsu boleh supaya bagus toh. Pakai gigi palsu, makan jagung, yang makan jagung jatah sisa-sisa, rupa kita gigi di bawah kan lubang. Jadi kalau makan jagung tuh pasti tersisa, nggak pernah bersih dan bagus. Jelek selalu belum dipasang, boleh karena membutuhkan. Tapi kalau gigi masih lengkap, rambut masih bagus, mau pakai rambut palsu buat apa Bapak Ibu Saudara? Nggak usah, bilang buat istri di sebelah, nggak usah pakai rambut palsu ya. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara bukan cuma sekedar hal-hal yang saya sampaikan tadi yang kita bisa temukan penuh dengan kepalsuan. Hari-hari ini juga kita bisa ketemu dengan pria-pria yang palsu. Wah, wanita yang palsu. Boleh pasang videonya, tadi pagi saya nggak pasang. Oppan Gangnam Style. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. This part of me, I just wanna feel beautiful in the skin that I'm in. I just wanna do natural. Is that too much? I wanna be beautiful. I wanna be beautiful. I wanna be beautiful. Ibu-ibu coba lihat pas suami kong coba gosok sadiki. Kaget tak hapus. Nah banyak yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Saya dan saudara diciptakan Tuhan sempurna loh Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya memang hebat. Kelihatannya keren Bapak Ibu Saudara. Tapi tahu nggak tidak ada penyertaan Tuhan di situ. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara bicara soal kepalsuan, kepura-puraan, kelihatan hebat buat orang lain. Bahkan mungkin kita merasa nyaman, tapi kita perlu sadar Bapak Ibu Saudara itu tidak ada penyertaan Tuhan. Mazmur 25 ayat 21 bilang begini. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan engkau. Ini Daud Bapak Ibu Saudara, pemazmur kalau dalam keadaan berperang harusnya yang dia minta apa? Pengawalan orang-orang yang hebat, pengawal-pengawal yang hebat Bapak Ibu Saudara. Kalau pernah banyak ilmu Bapak Ibu Saudara, banyak senjata-senjata berat, tapi yang diminta apa Bapak Ibu Saudara? Biar di dalam kehidupannya dikawali oleh apa? Oleh ketulusan dan kejujuran Bapak Ibu Saudara. Nggak heran Bapak Ibu Saudara hidupnya disertai Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya nggak ada kepura-puraan. Hidupnya tidak ada kepalsuan. Saya dan saudara sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara itu penuh dengan kepura-puraan. Karena di saat kita hidup dalam berpura-pura Bapak Ibu Saudara. Tanpa disadari saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang munafik. Yang di depan masih belajar. Banyak kekurangan. Banyak hal, ini firman Tuhan saya dapat Bapak Ibu Saudara di saat Pak Edi minggu lalu khotbah tentang di saat kita tidak berarti sebenarnya tapi kita pura-pura berarti dikatakan sebagai orang yang termasuk mereka adalah orang yang munafik. Saya langsung dijamah Tuhan Pak Edi. Saya bilang, selama ini kita ini jadi pendeta pura-pura munafik atau tidak ya? Makanya saya dibawa terus untuk merenungkan firman Tuhan ini yang saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Saya bagikan bukan berarti saya sudah hebat. Tetapi ini menjadi perenungan yang saya percaya kalau kita mau tangkap dengan hati akan mengubahkan hidup saya dan saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya tadi was awal saya bilang boleh bantu pegang di sebelahnya goncang sedikit. Karena goncangan hari ini cukup kuat.
Matius 23 ayat 27 sampai 28 bilang begini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak ibu saudara, Tuhan tuh nggak marah sama orang-orang yang berdosa. Karena mereka belum mengenal kebenaran Bapak ibu saudara. Makanya Tuhan datang untuk menyelamatkan, untuk menyatakan dirinya agar setiap orang berdosa itu bisa mengenal dia. Tetapi Bapak ibu saudara, yang Tuhan marah di sini kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang secara keagamaan lebih luar biasa Bapak ibu saudara. Ahli-ahli Taurat yang mempelajari tentang Taurat, Bapak ibu saudara. Tapi ternyata dalam kehidupan mereka yang di luarnya kelihatan begitu rohani, begitu kelihatan luar biasa, ternyata dalamnya Bapak ibu saudara mereka tidak perhatikan. Mereka lebih condong untuk menunjukkan apa yang bagus yang kelihatan dari luar. Makanya Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang munafik. Apa sih arti dari kemunafikan? Ya. Kemunafikan dalam bahasa sederhananya Bapak ibu saudara yang saya dapatkan punya pengertian. Merujuk pada sikap yang berpura-pura. Tidak jujur atau tidak konsisten antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Kita masih belajar, bilang torang masih belajar. Tapi firman Tuhan hari ini kalau kita mau menangkap sekali lagi Bapak ibu saudara. Kita mampu. Sendiri nggak bisa, tetapi kita punya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk tidak menjadi orang-orang yang pura-pura, yang tidak tulus dan tidak jujur. Nah, ada beberapa contoh perilaku yang merujuk pada sikap yang pura-pura, yang tidak tulus, tidak jujur atau yang pakai topeng, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama mereka menjadi pribadi yang berbeda saat di depan orang banyak. Wah. Kalau di depan orang banyak Bapak Ibu Saudara dapat lihat baik sekali. Dapat lihat waduh ini orang ini. Kalau ada ibu-ibu datang anaknya masih single. Cocok buat kita pe anak mantu ini. Wah, iya lihat anak-anak muda begitu kan Bapak Ibu Saudara. Wah lihat di gereja atau di mana ketemu karena lagi banyak orang toh. Kita bisa melihat kehidupannya. Aduh kalau kita pe papa mantu mama mantu begini hidup bahagia Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena masih banyak orang Bapak Ibu Saudara. Tapi di saat dalam keadaan kehidupannya lagi sendiri. Katakan sendiri. Atau lagi di rumah Bapak Ibu Saudara. Apakah keadaan kita, kehidupan kita sama saat masih ada di depan orang banyak atau tidak? Sama saat kita masih ada di gereja atau tidak? Coba tanya di sebelahnya. Ngana samanya enggak di rumah dan di gereja? Apa kabar? Kalau ketemu anak-anak di atas kan, hai, shalom, namanya siapa? Mar kalau di rumah marah pada pe anak, ngana, siapa pe anak sto ngana ini? Tajar te. Ada yang begitu Bapak Ibu Saudara. Mar kalau di rumah, makanya nggak heran ada begitu banyak anak-anak Bapak Ibu Saudara di gereja, pada akhirnya mereka sakit hati, kecewa karena ketemu begini. Tapi papa dan mama kalau di gereja luar biasa, mar kalau di rumah kecewa. Akhirnya undang Pak Edi, undang untuk seminar hati Bapak. Bilang di sebelahnya, mesti sama. Yang kedua suka menghakimi orang lain. Nah ini orang-orang yang pura-pura condong memiliki perilaku seperti ini Bapak Ibu Saudara. Lihat pendeta diberkati. Aduh, taso tahu kemana nih doi persembahan yang perpuluhan. Lihat pendeta lagi susah, ini pendeta kurang doa. Keluarganya lagi bergumul, nih pendeta ini gak rohani. Lihat aja DP hidup. Kadang-kadang tanpa disadari orang begitu. Begitu mudah menghakimi orang lain. Lihat ada orang dipromosi. DP backingan gua. Biasa dekat yang di atas. Dekat yang itu di atas. Mengerti maksud saya? Saya juga karena dekat sama yang di atas. Terus jadi di sini Bapak Ibu Saudara dekat banget sama yang di atas. Atas mana dulu?
Atas yang di sana. Saya ingat ada yang bilang, wah ini anak mas, kaget juga, jangan begitu dong. Mudah sekali menghakimi orang lain. Itu mereka. Biasanya orang yang seperti ini mudah melihat kesalahan orang, mencari-cari kesalahan orang, kekurangan orang, tapi saat dirinya melakukan kesalahan, dia gak mau ditegur. Dia gak mau dikritik. Nah, condong seperti ini, kita belajar ya, sama-sama belajar. Yang ketiga, mereka suka menunjukkan hal-hal yang baik dan kelihatan rohani, khususnya di sosial media. Wah, kalau kasih nasihat, kalau di Facebook, kalau jadi suami harus seperti ini. Wah, gimana? Kalau jadi istri harus tunduk suami. Itu baku dapat di rumah. Bukan tunduk Enggak sama di sosmed dengan yang kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Bagus di sosmed. Sekarang kan banyak pendeta sosmed ya Bapak Ibu Saudara. Bagus-bagus selama itu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar. Ya, tapi untuk mengikuti lebih dalam, lihat kehidupannya seperti apa. Makanya kalau di gereja kami, pemimpin kami, Pak Wem, Pak Juan, kalau kita beli buku juga. Kalau mau undang orang kita harus tahu ini yang khotbah siapa. Ini yang bikin buku siapa. Mungkin pengajarannya bagus, tapi apakah kehidupannya mereka menghidupi atau tidak? Karena bicara transfer spirit Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang keempat, menyembunyikan niat asli. Niat asli, mengaku atau kelihatannya ada niat ingin membantu orang. Ingin mendukung kegiatan-kegiatan. Loh. Padahal Bapak Ibu Saudara, niatnya itu bukan sesungguhnya mau membantu orang, mendukung kegiatan, tetapi untuk apa? Kepentingan diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk posisi. Nah biasanya orang seperti ini Bapak Ibu Saudara kalau lagi pertemuan atau lagi apa, wah ini bagus, ini luar biasa. Giliran kita ketemu lagi, aduh. Kenapa kong begini? Padahal dia salah satunya yang mendukung, kelihatannya mendukung. Giliran ketemu dalam perjalanan mungkin lagi sulit, lagi agak berat perjalanannya, mulai bersungut-sungut. Mulai mempersalahkan orang lain. Niat aslinya disembunyikan. Dia gak pernah niat membantu sebenarnya. Dia cuma mau niat supaya kelihatan baik. Nyanda ada di sini, percaya. Bilang di sebelahnya, di luar sana. Berikut yang kelima, bersikap double standard. Nah, memiliki standar yang berbeda untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau nganapi keluar sana naik motor jangan pakai helm. Awas ya, pakai helm, enggak pakai helm. Giliran di rumah saya ingat istri saya bilang begini, kita semua keluar enggak pakai helm memang. Istri bilang, "Seng, baru kemarin khotbah katanya jangan keluar enggak pakai helm. Saya cuma dekat kuak. Cuman di situ. Ya namanya enggak pakai helm, enggak pakai helm." Tanya di sebelahnya, "Ngana pakai helmnya enggak kalau keluar?" Yang pakai baju hitam-hitam di belakang tolong tanya, "Ngoni aja pakai helm enggak kalau keluar?" Mau melayani dikasih standar. Mengajarkan orang lain untuk melakukan sesuatu tapi dirinya sendiri nggak mau melakukan. Yang berikut, jangan terlalu lama di situ. Minum dulu, berat di sini. Menyampaikan ini bergumul loh Bapak Ibu Saudara. Mempersiapkan 1 minggu ini bergumul. Ada beberapa yang kadang-kadang, ini sudah jadi keluar Kang. Di hati, aduh sudah Jo, kayaknya kita belum beres ini. Tapi kan gak bisa begitu. Sampaikan karena firman Tuhan juga lagi hajar ke belakang kan Bapak Ibu Saudara. Ya udah saya taruh. Jadi kalau saya minum saya juga sedikit tersinggung sebenarnya. Gak cuma Bapak Ibu aja. Tapi Tuhan suruh sampein gimana? Yang keenam, yang berikut. Mereka condong suka berbohong atau melakukan hal-hal yang tidak benar untuk apa? Pencitraan. Udah tahu salah, tahu kok. Tapi kan kita pengen perlu dukungan ya, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kan saya perlu banyak yang like. Kan saya perlu banyak dukungan di Facebook, di Instagram. Supaya saya bisa diterima. Ya udah lakukan aja tanpa disandari, kita kompromi Bapak Ibu Saudara. Itu orang-orang yang di luar sana.
Nah, mengapa sih kita tidak boleh menjadi orang-orang yang pakai topeng? Orang-orang yang penuh dengan kepura-puraan, tidak jujur, tidak tulus. Paling berat, kata paling akhir, munafik. Yang pertama adalah karena kita bisa menjadi batu sandungan. Ya. Galatia 2 ayat 11 sampai 14 bilang begini. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena apa? Karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi masa itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bersunat dan tidak bersunat itu ada kesenjangan yang terjadi. Nah, orang-orang yang sudah bersunat mereka takut duduk dekat mereka yang tidak bersunat, nanti dianggap sesuatu yang tidak baik. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, mereka duduk bersama Bapak Ibu Saudara, si Petrus nih. Si Kefas ini Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Paulus datang, pas dia lihat Paulus datang, mereka langsung mundur diri. Awas, ada Pak Edi. Awas, ada Ibu Helmi. Simpang jo itu. Somona simpang botol baik-baik. Kalau Bapak Ibu Saudara rencana undang pendeta jangan taruh di bawah meja. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ingat pengalaman Pak Edi kasih kesaksian, dia duduk kakinya selonjorin begini bunyi botol. Kretek. Ternyata pas mau kunjungan Bapak Ibu Saudara mereka tahu pendeta mau datang tuh botol minuman yang biasa dorong pajang di depan. Dorang di sana nggak ada di sini. Karena cepat-cepatnya Nak Riki taruh di belakang, don taruh di bawah mana? Di bawah meja. Pendeta duduklah. Pak Edi duduk, saya taruh itu kaki. Kretek. Di bawah tuh botol Bapak Ibu Saudara. Awas dah Pak Edi. Yang sadar katakan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya tuh ke IT waktu itu beberapa tahun. Ya udah lama sih. Ada satu anak muda. Saya lihat dari jauh dia lagi duduk rame-rame, dia sambil merokok di ujung. Buat saya sih ya namanya merokok, memang dia lagi belajar, baru bertobat dan lagi bertumbuh. Toh setiap orang kan punya proses perjalanan, itu kelihatannya aja merokok toh. Yang merokok kadang-kadang kembali kalau kadang-kadang orang lihat merokok, orang langsung, ini orang begini, siapa tahu dia lagi dalam perjalanan. Itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan kan lebih berbahaya. Nah ya udah singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dia nggak tahu kalau saya lihat. Jadi dia masih santai-santai, saya badekat pada dia. Pas kita badekat dia langsung Bapak Ibu apa yang terjadi, itu rokok dia lipat begini. Dia lipat begini. Kita bilang, "Shalom bro, apa kabar?" "Shalom." Ternyata ada asap di mulut, dia cuma bawa begini. "Shalom bro." "Oh iya kak." Wush. Saya bilang, santai Joko. Kalau nggak masih baroko ya jujur aja kita masih baroko, bantu doa supaya kelar. Ini alia luka toh. Toh bercerita mahalo. Santai aja. Bilang di sebelah kanan santai Jo. Ya. Nggak ini kisah nyatanya begitu Bapak Ibu Saudara. Saya nggak coba mendescribe sebuah kesaksian. Ini yang saya ketemukan begitu. Kadang-kadang kita giliran ada pendeta langsung wah. Nah saya pernah ketemu lagi Bapak Ibu Saudara ada ibu-ibu nih. Lagi duduk-duduk ngobrol. Terus saya bilang, kita tahu orang lagi baca cerita tentang sesuatu yang tidak baik. Kenapa Pak Pendeta tahu? Karena kita tahu orang lagi baca cerita tentang kita. Kita sengaja badekat Bapak Ibu Saudara, itu cerita langsung berubah. Langsung berubah itu dia punya skenario cerita di situ langsung. Oh yo, aduh, Pak Stefan, ya langsung bukankah Tuhan ada di mana-mana Bapak Ibu Saudara? Saya nggak tahu tapi kan Tuhan melihat, makanya Tuhan mengecam orang-orang yang munafik. Ibu-ibunya nggak ada di sini, nggak usah cari tahu. Ada di luar sana Bapak Ibu Saudara, percaya apa kita? Ya, 13 ayat 13 dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, perhatikan Bapak Ibu Saudara, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara
Yahudi. Jika engkau seorang beragama Kristen, orang percaya, hidup secara dunia, bukan secara kekristenan yang benar, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang lain untuk bisa menerima Yesus? Kita jadi batu sandungan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mau mengajarkan anak-anak kita untuk tidak terlambat ke gereja sedangkan bapaknya selalu sulit. Kita jadi batu sandungan. Untung tuh bapak-bapak di sana. Puji Tuhan. Bagaimana kita mau mengarahkan istri kita, suami kita, sedangkan kita sendiri nggak berani untuk hidup benar. Kita jadi batu sandungan. Supaya tenang, bilang di sebelah sana. Tolong bilang di sebelah sana, sebelah luar. Kemunafikan bisa jadi batu sandungan dan menyeret orang lain untuk menjadi munafik. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita jangan menjadi orang-orang yang pura-pura atau tidak jujur atau pakai topeng? Karena kemunafikan membuat kita tidak bisa introspeksi diri Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita terlalu terfokus melihat kekurangan orang lain, melihat kelemahan orang lain. Kalau udah fokusnya ke sana, otomatis kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kita sibuk menilai kekurangan orang lain. Dia begini, dia begitu, dorang begitu, dorang begitu. Nggak pernah bertanya, saya sekarang seperti apa ya Tuhan? Karena sibuk untuk apa? Untuk melihat yang di luar. Makanya Tuhan nggak mau kita menjadi orang-orang yang munafik. Selalu merasa diri paling benar. Orang kalau merasa benar, ya dirinya nggak akan pernah salah lah. Pendeta juga salah. Matius 7 ayat 3-5 bilang begini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saya belajar banyak di firman ini. Bagaimana saya mau ngajarin istri saya? Bagaimana saya mau bawa anak saya? Kalau cuma tahu ngajar, tahu tunjuk kamu salah ini, tapi nggak pernah introspeksi diri. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kemunafikan membuat seseorang itu tidak bisa dipercaya. Matius 22 ayat 15-18. Semuanya aman sampai di sini Bapak Ibu Saudara? Boleh tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Oke. Matius 22 ayat 15-18. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi awal mulanya memang tujuannya mereka sudah berpikir untuk menjerat Yesus. Ya, itu awal mulanya Bapak Ibu Saudara. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari murka." Ini kelihatannya manis sekali. Aduh ngana ini baik sekali, ngana luar biasa. Doe ganteng. Wah ngana dipakai Tuhan sekarang. Wah gila kamu hidupnya sekarang diangkat Tuhan. Tapi niat awalnya sebenarnya mungkin bukan itu. Mungkin ada udang di balik Brenebon. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang karena mereka ikut public speaking. Jago sekali untuk berpresentasi, menyampaikan kelihatannya baik Bapak Ibu Saudara. Tapi sebenarnya mereka sedang mencoba menjatuhkan kita. Hati-hati. Bilang di sebelahnya hati-hati ya. Orang-orang seperti ini gak bisa dipercaya Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau lagi duduk dengan orang yang saya lebih senang. Saya senang sih ada yang puji. Siapa yang gak suka dipuji ya? Suka. Jangan kebanyakan takutnya makan puji. Suka dipuji orang. Tapi kalau orang duduk dengan orang Bapak Ibu Saudara dan dia dikatakan sahabat. Kong dia cuma tahu sekedar puji-puji, hati-hati. Sahabat yang benar dia gak cuma memuji. Tetapi dia berani menegur dan mengkritik.
itu sahabat yang benar. Saya duduk dengan orang yang suka menegur saya, kasih masukan saya suka. Tapi hati-hati dengan orang-orang yang cuma manis di depan kelihatannya. Takutnya Bapak Ibu Saudara, mereka sebenarnya punya planning untuk menjerat kita. Orang-orang begini gak bisa dipercaya. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, kenapa kita jangan menjadi orang-orang yang munafik? Yang keempat, karena itu menghambat kita menerima jawaban doa. Mau macam model seperti apapun kita berdoa Bapak Ibu Saudara, mau di kamar, mau di gereja, mau di atas pohon, mau di bawah laut Bapak Ibu Saudara. Kemunafikan bisa menghambat doa kita Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan. Bukan artinya Bapak Ibu Saudara diajak berdoa ntar disuruh berdiri kok gak berdiri. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Tujuan utamanya bukan berdoa Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa? Supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya dari mana? Dari orang-orang yang memuji kita. Yang dari Tuhan udah enggak lagi. Makanya kita berdoa, minta sesuatu gak dijawab-jawab Tuhan. Tuhan bilang, anak saudara apa dari itu orang-orang sekitar kamu. Kamu udah, orang lain sudah bilang kamu hebat, kamu pendeta yang jago khotbah, kamu pendeta yang kelihatan luar biasa, kamu WL yang hebat kok. Udah, pujiannya itulah yang jawabannya, apa yang kita minta. Yang dari Tuhan gak ada lagi. Gak heran kita doanya gak dijawab-jawab. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang gak jujur di hadapan Tuhan. Kita mesti ingat Tuhan melihat hati. Yang kelima, kenapa kita gak boleh menjadi orang-orang yang pura-pura, tidak jujur, tidak tulus, pakai topeng, karena itu menghambat pertumbuhan rohani kita. 1 Petrus 2 ayat 1-3, karena itu buanglah, katakan buanglah. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, susu yang murni berbicara apa? Tentang firman Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita membuang kemunafikan dalam kehidupan kita, firman Tuhan akan masuk dalam hati dan pikiran kita. Itu akan menjadi rema. Gak heran kita gak datang ke gereja, pulang gak tahu dapat apa-apa. Bu, kemarin Family Cell boleh sharing sesuatu pas. Boleh duduk, Bu, kemarin coba sharing ayat apa kok deh. Mana kok teh? Masuk ke gereja, dengar firman. Tapi Pak Edi bilang masuk kiri, keluar kanan. Kenapa? Mungkin kita tidak membuang kemunafikan kita. Merasa benar, merasa penting, merasa gak perlu lah ini. Nah, sekarang bagaimana sih caranya agar kita bisa menghindar dari kemunafikan? Jadi ada banyak hal yang kita pelajari. Ada beberapa hal yang kita sadar kita tidak boleh lakukan. Kita udah sadar nih. Nah sekarang solusinya apa? Firman Tuhan tuh luar biasa. Semua hal yang diajarkan itu ada solusinya. Ya. Solusinya apa? Bagaimana caranya kita menghindar dari kemunafikan? Yang pertama, memiliki kesadaran bahwa kemunafikan adalah dosa dan kita bertobat. Kemarin di New Life disampaikan kenapa orang nggak bisa keluar dari dosa, karena dia nggak sadar apa yang dia lakukan itu sebenarnya dosa. Selama orang nggak sadar bahwa itu adalah dosa, dia nggak akan pernah lepas dari kemunafikan. Dia harus sadar dulu bahwa kemunafikan, pura-pura itu adalah dosa. Tanya di sebelahnya, ngana so sadar. Kalau kita udah sadar ya kita bertobat. Setiap kita berdosa Bapak Ibu Saudara. Kita hanya dibenarkan karena Yesus mati di kayu salib. Sampai hari ini juga saya juga orang yang berdosa yang dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Makanya masih banyak hal yang perlu dirubah. Masih ada kemunafikan yang perlu dikikis. Perlu digesek oleh firman Tuhan. Ya 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan,
kembali sama-sama kita diingatkan bahwa kepura-puraan, ketidaktulusan, ketidakjujuran itu dosa. Mari sama-sama kita ambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang sabar, Tuhan yang adil. Dikatakan kalau kita minta ampun, Dia akan mengampuni kita. Nggak ada yang luput dari kesalahan, nggak ada yang luput. Kadang-kadang kita jadi orang nggak jujur. Tapi kalau kita mau sadar itu dosa, hari ini kita sadar di jamaah Tuhan, ini dosa. Bapak Ibu Saudara minta ampun di hadapan Tuhan, diampuni. Kita kan bukan orang-orang yang terikat dengan dosa. Kita sudah dilepaskan. Siapa yang sudah dilepaskan? Orang yang sudah dilepaskan bisa jatuh enggak? Bisa. Pendeta bisa jatuh enggak? Bisa. Bisa munafik enggak? Bisa. Karena manusia juga masih ada daging. Tetapi saya sudah dibebaskan Bapak Ibu Saudara. Di saat saya disadarkan oleh firman Tuhan, saya bangkit. Kita salah Tuhan, minta ampun. Kita melangkah lagi. Saya udah enggak terikat kok dengan dosa. Saya sudah dibebaskan. Makanya diajak New Life supaya dilepaskan. Orang yang masih terikat balik terus, jatuh terus di dosa yang sama. Tapi orang yang sudah dibebaskan, hari ini saya percaya mereka akan bertobat. Mereka sadar, nggak jujur itu nggak bagus, nggak tulus itu nggak bagus, munafik itu nggak bagus. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, caranya bagaimana kita terhindar dari kemunafikan. Yang kedua, lebih mendekatlah dengan Tuhan. Karena di saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tuh ngomong lewat Roh Kudus. Nggak ada salah. Kamu nggak jujur nih. Firman Tuhan, Roh Kudus akan ngomong. Kita diarahkan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan yang kita dengar dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu. Enggak, ini yang benar seperti ini, saya enggak boleh munafik. Dekat-dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Apakah jalanku miring, apakah jalanku munafik, apakah jalanku tidak jujur lagi, banyak kompromi. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita dekat dengan Tuhan, Dia yang akan tuntun kita. Pendeta gak bisa tuntun Bapak Ibu Saudara. Pasangan kita gak bisa tuntun kita. Tapi Tuhan akan memampukan kita untuk berjalan karena Dia yang menuntun dengan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga dan terakhir. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara ingin menghindar dari kemunafikan? Ada di komunitas yang benar. Ada di komunitas rohani. Tertanamlah di sebuah gereja lokal. Tertanamlah di dalam family cell kalau di gereja kami. Bapak Ibu Saudara mungkin datang hari ini hanya pengen belajar sesuatu. Gak apa-apa, boleh. Gak harus ada di Gilgal. Tertanamlah di gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Mengambil firman Tuhan untuk bisa dihidupi semakin luar biasa jadi berkat. Tapi Bapak Ibu Saudara yang memutuskan ada di GBI Gilgal, pastikan Bapak Ibu Saudara tertanam. Jangan pindah-pindah lagi. Bapak Ibu Saudara gereja lokal masing-masing jangan pindah-pindah lagi. Kalau cuma mau belajar boleh. Sebagus apapun potnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pindah-pindah, tanaman itu ujung-ujungnya mati. Makanya tertanamlah. Di dalam sel Bapak Ibu Saudara akan digembalakan. Di gereja lokal akan dituntun, dimuridkan. Aduh, gabung di gerejanya begitu-begitu. Mereka ngajarin kemunafikan, pendetanya juga masih munafik. Ya masih, namanya gereja. Pendeta juga manusia, masih belajar. Aduh, di family cell kayak begini, aduh orang-orangnya, ya iya kan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau kita digesek, Bapak Ibu Saudara diproses, berarti kita sedang dipertajam oleh Tuhan. Izinkan dirimu diproses, izinkan dirimu digesek. Setajam silet. Sadap. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ibrani 10 ayat 24 sampai 26. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang di luar sana. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ini ciri-ciri orang yang pura-pura, sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi Kristen-Kristen yang tidak pura-pura.
tidak munafik. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Sendiri nggak bisa, tapi bersama-sama Tuhan kita akan dimampukan. Kenapa kita jangan munafik? Yang pertama, karena itu bisa jadi batu sandungan. Nggak usah jauh-jauh, tentunya yang paling dekat. Bisa istri, bisa anak, kita tersandung. Mereka jadi tersandung gara-gara kita maksudnya. Yang kedua, membuat kita tidak bisa introspeksi diri. Yang ketiga, orang yang munafik membuat seseorang tidak dapat dipercaya. Yang keempat, menghambat kita menerima jawaban doa. Yang kelima, menghambat pertumbuhan rohani kita. Bagaimana caranya kita menghindari kemunafikan yang ada? Yang pertama, sadar bahwa kemunafikan adalah dosa dan kita putuskan untuk bertobat. Yang kedua, lebih mendekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ada di komunitas rohani. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai. Biar firman Tuhan ini terus memperlengkapi kami, menyadarkan kami. Kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, hidup di dalam ketulusan, di dalam kejujuran. Tidak pura-pura lagi Tuhan. Terlalu banyak kekurangan kami, terlalu banyak dosa kelemahan kami. Tapi cukup kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan dituntun sesuai kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Ya, berikan tepuk tangan lebih meriah lagi Bapak Ibu buat Tuhan Yesus kita. Gereja kita ada satu nilai yang dibangun adalah family. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama, temui beberapa orang yang belum pernah kita kenal dan bilang, Tuhan mau kamu tidak pakai topeng. Tuhan mau kamu tidak pakai topeng ya. Apa adanya gitu ya. Duduk kembali. Dan saya mengucapkan selamat datang bagi kita semuanya yang hadir pada ibadah kita di ibadah pertama di GBI Gilgal. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita. Bapak Ibu bukan orang asing tapi menjadi satu keluarga dalam GBI Gilgal. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang GBI Gilgal, bisa ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Nanti juga ada tim pemerhati yang ada untuk bisa menanyakan apa sih GBI Gilgal, apa sih visinya. Mau tahu lebih jauh, bisa ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah membership kelas itu akan dibuka pada hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Satu tuh? Oh sini. Oke, di lantai 1 bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti membership kelas, diundang untuk bisa sama-sama mengikuti kelas membership kelas. Dan juga bagi Bapak Ibu yang kemarin ikut New Life bisa bersama-sama mengikuti kelas ini. Dan hari Sabtu kemarin ada baptisan air dan kita akan melihat highlight dari baptisan air. Ada 7 orang yang dibaptis dan berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan. Demikian kita bisa saksikan bersama-sama. Kita bangkit berdiri sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
terima kasih Tuhan. Kami percaya segala perkara kami bersama-sama Engkau kami mampu. Bersama-sama dengan Engkau kami akan menerima kemenangan. Terima kasih buat hari ini, buat hadirat-Mu, bersyukur buat firman-Mu. Firman ini memperlengkapi kami, mengarahkan kami semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.